Teman-teman semua, praktikan PBAT. Kita hari ini akan melaksanakan tutorial. Pada video ini kita akan melaksanakan tutorial terkait pengolahan fotogrametri ortomosaik atau ortofoto dengan menggunakan aplikasi Fastone Photo Resizer dan Agisoft terlebih dahulu. Di sini teman-teman akan mengolah data yang sudah di setup gitu ya, sudah disiapkan oleh para dosen. Ini data dari Desa Cibacang yang sudah dicuplik foto-foto permukaannya dengan menggunakan drone. Di sini JPG-nya mungkin teman-teman lihat formatnya JPG, tapi dalam formatting ini, khususnya dengan data yang hasil cuplikan drone ini, dia memiliki data koordinat dan data ketinggian elevasi. Makanya filenya cukup berat gitu ya, teman-teman bisa lihat di ketika sudah beres download itu bisa nyampe ya sekitar 700 megaan lah ya, 700 megabyte. Nah, di sini pertama kita akan membuka Fastone Photo Resizer. Di sini buat mengubah resolusi dari si fotonya supaya ya lebih kecil dan lebih mudah diolah lah ya. Di sini teman-teman tinggal pencet klik titik 3 di sini buat langsung dimasukin si hasil save-nya. Jadi tadi teman-teman udah ceritanya udah download nih file-filenya, udah fotonya udah di download, zipnya udah di unzip gitu ya, dimasukin ke modul teman-teman. Habis itu teman-teman tinggal di klik aja nih di browse, mana nih datanya gitu ya, dicek cek oke, udah oke ya, nanti kelihatan tuh di dalam file itu wah fotonya banyak banget. Jadi ini nextnya tinggal di add, ke sebelah kanan jebret udah semua 98 file, jadi ada 98 foto hasil pencuplikan dari drone. Terus di sini tinggal di setting output dan di setting sama teman-teman semua. Awalnya mungkin kualitasnya jebret 100 gitu. Nah, not okay. Kalau spek laptop kalian itu oke, ya sok aja silahkan 100, tapi kalau misalkan mau yang lebih rendah biar minimumnya adalah 60% kualitinya. Tapi kalau mau lebih rendah lagi bisa, cuman ya nanti agak jelek aja data elevasinya itu, atau ortofotonya ini tidak bisa menggambarkan data elevasi yang akan kita analisa dengan baik gitu. Karena di sini tujuan dari hasil pencuplikannya ini untuk melihat kemiringan lereng atau kesesuaian lahan. Nah, ini sih akan berkaitan dengan modul selanjutnya gitu ya. Nah, jadi biar lebih enteng aja kerja komputernya kita taruh di 60. Fotometrik gimana? Ya ini nggak usah di change lah ya, karena kita nyesuaiin sama foto ya. Terus color samplingnya di usahain high aja supaya smaller file size gitu ya. Kemudian kita oke dan di convert saja. Oh, jangan lupa output foldernya dipencet ya teman-teman, dialauin aja mau ditaruh di mana gitu. Kalau aku sih taruh ke folder yang tadi ya, biar ya udah kalau udah beres ya kalau mau di delete sok, karena ini data yang bisa teman-teman download ulang gitu kalau misalkan butuh dan sudah tersedia di drive. Tinggal convert, beres, dan ditungguin aja teman-teman semua. Ini cukup panjang dan lama ya, tergantung sih. Kalau di aku kebetulan cuma 39 detik. Jadi habis ditunggu sebenarnya udah beres. Nanti teman-teman bisa lihat ini sambil processing di dalam ini file ini. Wow, udah nambah otomatis itu. Oke. Jadi kita akan langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya ya bisa dilihat ya masih kebuka ya. Ini udah done aja, beres. Tutup beres. Sekarang yang teman-teman buka itu Agisoft Metashape. Aku tuh yang teman-teman buka itu aku lupa spesifiknya yang mana, tapi teman-teman harus cari yang tulisannya Agisoft Metashape. Biasanya bisa langsung di search aja di Windows Agisoft Metashape. Nah, ini yang nanti akan tersedia oleh teman-teman. Tadi teman-teman bisa lihat itu lagi jalan di loading di belakang, dan inilah tampilan dari Agisoft Metashape. Di sini teman-teman bakal dalam tanda kutip menjahit foto-foto itu gitu ya. Jadi foto-foto ini semua menjadi satu peta besar. Outputnya kayak gimana sih kak emangnya? No, kayak gini. Kalau mau lihat ya, ini filenya juga cukup berat, sekitar 800 mega bobotnya. Ya bisa dilihat kenapa, karena dia cukup HD gitu ya. Jadi udah kejahit otomatis. Loh kak, kok foto-foto yang tadinya random-random begini bentukannya banyak banget begitu, kok bisa tiba-tiba dijahit begitu? Karena diingat lagi kembali tadi pas pencuplikan dengan menggunakan drone, foto ini bukan sekedar foto, tapi dia juga mencakup data koordinat dan elevasinya kurang lebih gitu. Nah, kemudian di Agisoft Metashape ini kita itu pertama mungkin mau
save as file dulu lah ya. Jadi save as file dulu, nanti taruh di file tadi yang modul ini. Oke, itu sajalah. Terus ya ABC ya. Di sini mungkin buat teman-teman boleh name underscore nama dulu lah ya, biar ingat, biar gampang. Nah, udah di save, gampang banget. Jangan lupa untuk filenya ini jangan PSX, mohon maaf. Oh, PSX ya. Oke, PSX aja, tidak masalah teman-teman semua. Nextnya itu kita akan mencet workflow add photos, dan kemudian teman-teman bisa masukin ke yang ini semua, fotonya dimasukin ya. Jangan lupa untuk di scroll ke bawah, pencet shift sekali, klik kiri, cepret, beres, open, masukin aja. Wes apa nih, was. Oke, belum kelihatan, belum loading. Jadi inilah kira-kira fotonya tadi yang nanti akan membentuk peta sendirinya, dan ini belum diproses. Sekarang kita masuk ke workflow, sekarang batch proses, dan kita tambahin beberapa fitur yang akan memberi lebih apa ya, kejelasan gitu ya. Kita nambahin build dance cloud, build mesh, build texture, line photos. Urutannya ngaruh nggak kak? Jawabannya adalah kemungkinan besar tidak. Jadi oh, harus berkali-kali bro. Oke. Ingat ini all chunks ya, jadi teman-teman jangan cuman satu doang, jangan cuman dua doang, tapi all clouds. Jadi build mesh, build texture, beres, udah empat-empatnya. Wes, oke. Nah, ini agak prosesnya agak lama, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi saran aku ya, ini bisa dikerjain sambil ngerjain apa ya, sambil nyambi lah ya, meskipun dia akan agak berat gitu. Terkait si info-info terkait ortofoto, ortomosaik ini, dan segala macam hal-hal yang digunakan, opsi-opsi yang tadi digunakan kayak line photos, build dance cloud, build mesh, dan build texture gitu. Nah, ini ada beberapa definisinya yang teman-teman yang udah aku rangkum, dan teman-teman boleh langsung screenshot aja, barangkali ini berguna gitu ya. Oke, teman-teman semua, setelah menunggu selama, ya bisa dihitung sendiri berapa lama ini video ya, prosesnya udah beres. Jadi ini bisa kita close, dan teman-teman bisa lihat di sini bentukannya udah ada X, Y, Z-nya. Nah, ini kelihatannya semoga terlihat cukup jelas. Kalau misalkan di zoom in gitu, teman-teman bisa lihat kalau foto ortomosaik yang tadinya kita pasang satu-satu ini sudah menjadi sebuah model 3 dimensi. Ya, dari samping kelihatan lah ya gambar-gambarnya, elevasinya ada gitu, bentukannya nggak full murni rata gitu ya, ada elevasinya dan ada teksturnya kelihatan seperti rangkaian desanya dan lain sebagainya macamnya. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya DEM atau Digital Elevation Model. Kita tinggal pencet ke workflow, kemudian di sini ada build DEM. Nah, untuk koordinat sistemnya, ini adalah koordinat sistemnya teman-teman. Di sini kita menggunakan yang PCS Projected Coordinate System. Kita cari yang di Indonesia datum 1974 di UTM Zone 48S. Loh, kenapa 48S? Kenapa begini kak? Teman-teman bisa sebenarnya kalau mau searching lebih lanjut itu bisa koordinat. Kalau misalkan udah mana ya, nah 48S ini sih yang ini bisa menggambarkan dengan lebih baik gitu ya. Oke. Ops, maaf, bukan yang ini. Nah, yang ini. Jadi kita ada di kita kan di daerah Jawa Barat, itu Cibacang itu kalau nggak salah tuh di daerah Jawa Barat. Dan kalau misalkan
di PCS atau Projected Coordinate System itu biasanya di kita di daerah yang 48 ini, dan dia di yang bagian south, karena south itu kan yang bagian agak ke bawah sini, kalau north itu yang bagian atas gitu. Jadi kalau teman-teman bingung 48S itu apa, kenapa kita milihnya itu penjelasannya nanti bisa dicari-cari sendiri lebih lanjut kalau misalkan mau di Google. Nah, setelah milih koordinatnya, kita tinggal tidak ada mengubah-ubah settingan di sininya, kita tinggal oke aja. Dan kita menunggu lagi teman-teman semua. Ceritanya ini udah beres, soalnya emang udah beres sih DM-nya. Nah, pasti pada bingung loh, DM-nya mana kak? Kok nggak kelihatan, kok sama aja hasilnya, kok masih kayak beginian. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri di bagian workspace, ini ada chunk. Nah, ini tolong dilihat ya teman-teman. Kalau misalkan mau ngeliat type point segala macam ini bisa kok. Type points, wow, sangat keren. Karena dibentuknya titik-titik dan yang diikat depth maps-nya, habis itu bisa dilihat dance cloud-nya, yang agak lebih padat lagi, dan kemudian langsung masuk ke 3D modelnya itu yang tadi teman-teman bikin, yang jauh lebih rapi ya kan, kelihatan lebih rapi ya. Jadi tadi semua keseluruhan proses yang tadi teman-teman udah lakuin. Sekarang habis DM, nah jadilah yang ini DM nih teman-teman, kalau lihat DM. Jadi data digital elevation model yang mana bisa dilihat ini ketinggiannya yang dibikin itu ya, sekitar 917 something. Ini satunya meter ya harusnya, bukan kilometer. Nah, ini kita lanjut dulu aja. Kita lanjut ke workflow. Kita build ortho mosaic dari file sama. Ini udah sama ya settingannya, jadi nggak perlu diubah-ubah lagi. DM mosaic defaultnya udah aman, bandingnya tidak perlu diotak-atik, pixel size aman aja, jadi kita langsung oke aja. Kita tunggu lagi supaya dia teman-teman semua di sini ortho mosaiknya udah beres ya, dan aku ralat tadi ini KM udah benar karena ini sekitar 1100 mdpl gitu ketinggiannya. Untuk ortho mosaiknya sendiri fotonya seperti ini gitu ya, udah jadi jahitan-jahitannya udah beres. Nah, untuk tahap selanjutnya terakhir, karena habis ini file ini akan kita gunakan untuk pengolahan lebih lanjut di ArchMap, dimana di ArchMap ini nanti kita bakal mengklasifikasikan wilayah yang Cibacang ini berdasarkan kelas kemiringan lainnya gitu ya, kelas kemiringan lerengnya. Jadi karena kita akan menggunakan data elevasi yang sudah kita peroleh ini ya, kita akan ekspor dulu. Nah, ekspornya ini dengan formatif, GPS-nya udah, koordinat sistemnya udah pas, pixel size-nya udah oke aja, relative dan segala macam ini udah oke, dan diekspor nanti disimpan ke file folder teman-teman dengan name underscore nama underscore dm Cibacang gitu. Di save aja ya. Di sini akan agak makan waktu lagi, jadi ya cukup sebentar sih. Kalau ini udah beres, nanti teman-teman bisa lanjut aja ke yang ekspor auto mosaiknya juga sama. Bentukannya tolong dijadiin TIFF aja. Ini dibiarkan aja TIFF ZW. JPG call-nya dimainin aja. Ini juga semuanya masih sama, jadi settingannya nggak ada yang diubah, dan kita tinggal ekspor aja. Name underscore nama underscore auto mosaik Cibacang gitu aja. Harusnya udah beres. Nanti kalaupun lama ya, ini kita skip dulu aja ya. Jadi di akhir-akhirnya itu nanti teman-teman bakal mendapatkan .tif file ini gitu ya. Ini nama ortho mosaik. Kalau misalkan teman-teman lihat tadi di awal, ini bisa kelihatan ya, DM itu nanti seperti ini, sedang auto mosaik itu bentukannya seperti ini gitu. Jadi kalau kok kak hitam putih gitu, jangan heran, tenang aja. Karena ketika nanti kalian masukkan ke dalam ArchMap, ini bentukannya akan seperti ini gitu. DM itu akan jadi berwarna gitu. Jadi ini kelihatan nih ada kemiringan-kemiringannya. Oh, yang ini lebih tinggi dan ini yang lebih rendah gitu. Misalnya, nanti tergantung skalanya. Gitu deh teman-teman. Jadi ini adalah let's say ini adalah simulasi ya, dari hasil simulasi yang kemarin teman-teman udah lakuin. Ini ceritanya foto-foto yang diambil dari drone secara apa ya, secara ada-adanya gitu ya. Ceritanya kan simulasi, jadi ya ceritanya teman-teman ngambil nyuplik suatu kawasan Cibacang ini, dan
Teman-teman pakai drone foto-foto, habis itu tiba-tiba foto di compile, jadilah peta ini gitu. Oh, ini ortomosaiknya seperti ini, data elevasinya seperti ini gitu. Ini pengolahan singkatnya. Untuk pengolahan lebih lanjutnya bisa kita tunggu di video selanjutnya. Jadi mungkin sekian untuk video ini. Terima kasih teman.